Selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia hukum. Belakangan ini kita dihebohkan hampir semua dinding Facebook, YouTube, TikTok dihiasi oleh berita-berita tentang perseteruan Hotman Paris dengan Iklim Hakim versus Tasman Arif Nasution. Kita jadi berpikir, apakah hukum itu sebagai alat yang punya infrastruktur, sarana dan prasarana, atau mungkin hukum itu diselesaikan melalui jalur publikasi atau pemberitaan atau opini-opini di publik. Ini mungkin era baru, perkembangan baru, budaya baru, di mana semua permasalahan, baik itu permasalahan hukum, diselesaikan melalui jalur publik atau jalur media sosial. Yang terakhir, juga ada perseteruan antara Hotman Paris dengan Otto Hasibuan. Ini yang menarik. Otto Hasibuan mempersoalkan kepengurusan Otto Hasibuan Pradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan disoal oleh Hotman Paris Hutapea. Beliau mengklaim bahwa kepengurusan Pradi di bawah Otto Hasibuan periode 2020-2025 tidak sah. Tentunya sudah beragam tanggapan, bahkan Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung sudah memberikan opini tentang ini yang menyatakan bahwa tidak benar Pradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan tidak sah. Belakangan Hotman Paris juga menyerempet soal gelar profesor. Dikatakan oleh yang bersangkutan keberatan atau meminta kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Otto Hasibuan, agar di dalam membuat surat menyurat atau gelar-gelar profesor tidak dicantumkan, kecuali dicantumkan HC-nya, honorarius causa. Oleh karena itu, tentunya kita jadi berpikir, apa sih sebetulnya yang dipersoalkan oleh Hotman Paris ini? Apakah soal substansi atau ini hanya kecemburuan sosial? Atau ada tendensi pribadi? Tentunya publik akan menilai. Atas tanggapan saya sebelumnya mengenai keabsahan Pradi dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2022 perihal gugatan dari salah satu anggota advokat dari daerah Pakam. Banyak yang membuli di dalam video saya tersebut, tetapi ada juga yang sependapat dengan itu. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kita semua, negara kita ini negara demokrasi. Kita diberikan kebebasan untuk berpendapat di ruang publik dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang tersedia. Ini zaman digital. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok, Instagram, dan banyak lagi. Artinya apa? Itu pendapat saya yang dijamin oleh undang-undang. Kebebasan dan kemerdekaan saya berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, saya memberikan pendapat itu bukan tanpa literasi, bukan tanpa dasar. Dasarnya cukup jelas. Saya katakan Undang-Undang nomor
18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 28, pasal 29 dan seterusnya. Soal Bapak Ibu tidak sependapat dengan pendapat saya itu, saya pikir itu Bapak Ibu bisa mengambil dari angle yang lain. Dengan tetap berpatokan harus menggunakan landasan yang kuat. Harus menggunakan dasar yang kuat. Apa dasar-dasar argumen yang bisa digunakan dalam hal berpendapat? Yang pertama, karena kita negara hukum yang tentunya kita lihat secara hierarki peraturan perundang-undangan. Lihat di sana ada Undang-Undang Dasar, ada TAK MPR, ada Perpu, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada Perda, ada Permen. Bahkan mungkin nanti bisa doktrin pendapat para ahli. Ada juga lagi mungkin kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi ingin mengetahui banyak, termasuk misalnya jurisprudensi, sejarah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita jangan mencibir atau seolah-olah ingin membatasi ruang orang lain untuk menggunakan sarana komunikasi ini. Yang tidak boleh itu, menurut hemat saya adalah ketika misalnya ada persoalan hukum yang memang itu harus diselesaikan dengan cara-cara hukum, tentunya mengacu kepada hukum acara. Misalnya Hotman Paris menyatakan bahwa dia akan melaporkan Iklim Hakim dan Rasman Nasution, tetapi dia melaporkan di Twitter, dia melaporkan di media sosial. Ini menurut saya yang kurang etis. Mestinya dia melaporkan ke penegak hukum manakala di situ ada delik atau mungkin ada di situ perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian ketika itu diekspos, ya silakan saja. Tetapi jangan sampai mendahului, medsos mendahului daripada tindakan pelaporan itu. Ya. Salam sehat, salam waras. Jadikanlah advokat sebagai organisasi officium nobile, profesi yang mulia. Jangan rendahkan profesimu oleh karena kebencianmu kepada orang lain. Terima kasih. Salam dari kami.